Alhamdulillah ala kulli nikmatin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Malam ini mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah atas anugerah yang masih Allah berikan kepada kita, keberuntungan yang masih Allah berikan kepada kita masih bisa berkumpul di dalam rangka bertakarrub ilallah. Takarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan pengajar-pengajar rutin kita. Utamanya tentunya harapan kita bahwa malam ini, minggu ini akan lebih baik daripada minggu yang sudah-sudah. Amin. Karena rumus sudah pasti, waktu kita di muka bumi ini bukan makin lama tapi semakin sedikit. Artinya setiap minggu ini sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, harus kita pikirkan bahwa setiap saat waktu kita ini bukan bertambah lama hidup di muka bumi ini, tapi bertambah sedikit. Ya, artinya bertambah sedikit. Nah, harapan kita tentunya kita menjadi bagian orang-orang yang beruntung. Ya, menjadi bagian orang-orang yang beruntung. Karena hidup ini tidak lebih daripada proses keberuntungan. Sebelum kita bahas tentang keberuntungan yang Allah berikan kepada kita, mari sama-sama kita doakan dulu, ya. Orang yang kita doakan Allah kabulkan. Amin. Semua kita jamaah yang hadir tempat ini, harapan kita tentunya datangnya kita ke tempat ini tidak sia-sia tapi membuahkan hasil, ya. Terutama Allah merahmati kita, Allah tetap menganugerahkan keberuntungan kepada kita, ya, dan akhirnya mengakhiri hayat kita dalam husnul khatimah. Sebelum pengajian kita, mari kita bahas sedikit nasihat yang mungkin akan saya sampaikan tentang keberuntungan. Jadi saudara-saudara, hidup ini tidak lebih daripada keberuntungan. Manusia yang ada di muka bumi ini sebetulnya sedang berlomba-lomba mencari, meraih keberuntungan yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang ini sebetulnya kalau dihitung-hitung, kita ini bukan spekulasi, bukan, tapi memang sedang mencoba meraih keberuntungan. Kenapa? Karena kita hidup ini menjadi baik dan benar, itu hakikatnya karena apa? Karena hidayah petunjuk dari Allah, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Fatir ayat 8, salah satu ayatnya, salah satu bagian ayatnya, Allah SWT menerangkan Allah yudilu mayyasha wa yahdi mayyasha. Jadi Allah ini bisa memberikan, Allah yang bisa menyesatkan orang menjadi hamba. Allah juga bisa berpetunjuk kepada orang. Jadi kalau Allah memang mau memberikan, mencabut hidayahnya, sesat orang tersebut. Jadi kalau kita jadi orang agama Islam, kita mau ibadah, ya, itu pun belum ada kepastian kita masuk surga. Belum ada kepastian. Tergantung faktor keberuntungan kita, ya. Tergantung dari faktor keberuntungan kita. Kalau Allah memberi keberuntungan kepada kita, akhir hayat kita akan husnul khotimah. Makanya di dalam agama Islam, dalam agama kita, Allah kita ini dilarang untuk merasa paling benar. Kita ini dilarang untuk merasa paling suci. Di dalam agama kita ini dilarang untuk apa? Untuk menghujat, ya, merasa istimewa, merasa amal kita sudah banyak. Karena kita, amal yang kita lakukan belum tentu itu adalah hak kita. Mungkin saja kita mati, na'udzubillah wa na'udzubillah, dengan tidak membawa amal yang kita lakukan. Dan kita menjadi orang Islam, menjadi umat Rasul, kita mau berzikir, mau sholat, mau apa, karena faktor keberuntungan Allah kepada kita, faktor rahmat Allah yang masih kepada kita. Tetapi akhirnya kita belum tahu. Oleh karenanya ketika kita masih dapat keberuntungan, ya, ini lagi kita dapat, kita masih mau apa, kita masih mau zikir, mau apa, ini lagi Allah kasih keberuntungan kepada kita. Karena kita mungkin, kalau kita memang amal kita diterima, nah, kalau memang amal kita garis bawahi diterima, nanti di hisab tidak ada hitungannya. Di alam mahsyar nanti di mizan tidak ada hitungannya. Tapi kalau tidak diterima, ya Allah, yang kita tidak dapat apa-apa. Ya.
Maka Rasulullah SAW ini berkata bahwa manusia ini, semua manusia ini hidup di antara jari-jari. Dimisalkan di antara dua jari-jari, di antara dua jari Allah. Allah mau kasih mana? Allah mau memalingkan kita dari kebenaran, Allah mau memalingkan kita dari kesalahan. Allah akan bikin kita. Dan kita nggak tahu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita ini tidak tahu. Oleh karena itu Rasulullah SAW ini mengajarkan satu doa. Ya, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma musharrifal qulub. Ya, sharif qulubana ala ta'atik. Jadi Allahumma musharrifal qulub. Ya Allah, palingkanlah aku. Ya, palingkanlah hatiku dari apa? Sharifal taat, daripada palingkan kepada ketaatan. Karena yang bisa bikin kita benar dan salah itu Allah. Kita ini cuma apa? Cuma budak hina-hina, gak bisa apa-apa. Allah masukkan ke neraka, masukkan ke surga-surga. Allah miskin, Allah menghayakan, Allah mengapakan juga kita hamba, tidak bisa apa-apa. Tidak ada habis, tidak ada kaya, tidak usah. Kalau menghinakan, Allah muliakan, mulia. Nah, oleh karena itu, kita ini semua sedang belajar mencari keberuntungan. Oleh karena itu, mawas diri, tawadhu, ya, yang kita pelihara. Jangan menghujat orang, jangan menjelekkan orang, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling baik. Ya, orang pintar itu bukan karena dia itu hebat, orang pintar itu yang Allah berikan kemudahan, dia tidak belajar. Orang kaya bukan karena hebat dia usaha, karena Allah mengandungkan keberuntungan, termasuk orang masuk surga. Itu adalah faktor keberuntungan, karena Allah memberikan rahmat kepada kita, menyayangi kita, beri keberuntungan. Nah, saat keberuntungan bersama kita seperti malam ini, kita bisa berzikir, bisa berkumpul, ya. Ini kesempatan yang diberikan kepada kita, ya kita manfaatkan. Ya, selagi Allah tidak mencabut hidayah kepada kita. Ya, kenapa? Allah yahdi man yasha, Allah yang memberikan kepada kita. Bukan kita hebat, tidak sama sekali. Nah, jadi marilah kita mulai apa? Mawas diri, ya. Maka kita tidak boleh menghujat, tidak boleh merasa paling benar, tidak boleh merasa paling suci, tidak boleh merasa paling baik. Rahasia Allah SWT semuanya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kita ini akhir hayat kita bagaimana. Kita semua berdoa, kalau didengar doa kita hanya diperintahkan. Ketika kita berdoa, kita harus punya keyakinan. Adapun kebenaran ijabah tidaknya doa kita, ya Allah. Maka Umar radhiyallahu berkata, aku bukan khawatir aku tidak dijabah oleh Allah. Ya aku khawatirkan Allah ini apa? Mencabut, ya, keinginan aku untuk mau berdoa. Nah ini. Ya, itu Umar berkata. Jadi kita ini berkeberuntungan masih mau berdoa. Kalau Allah sudah cabut keinginan itu untuk tidak mau berdoa lagi, silakan kita. Allah masih kasih keberuntungan kepada kita apa? Keberuntungan Allah berikan kepada kita. Kita masih mau percaya, kita mau berzikir, ya. Kita mau belajar, kita masih mau mendengar nasihat. Karena kelembutan hati ini Allah. Allah ini al-muqallibal qulub, yang membolak-balikkan kita hati kita Allah. Ya, oleh karena itu tidak sholat, dan sering berdoa. Allahumma sabit ala dini wa ta'ati. Allahumma sabit qalbi ala dini wa ta'ati. Allah, tetapkan hatiku dalam agamaku dan dakwah kepada Engkau. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni min ibadika sholihin. Ya Allah, ya, aku mohon kepada Engkau. Untuk apa? Untuk selalu bisa mensyukuri atas anugerah yang diberikan kepada Engkau. Untuk selalu bisa ingat kepada Engkau. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolong aku untuk selalu bisa ingat kepada Engkau. Ya, wasuknya menibadikan soleh dan menjadikan aku orang-orang kamu yang soleh. Itu doa yang diajarkan. Ya, selagi kita dapat keberuntungan, supaya keberuntungan yang ada kepada kita ini tidak berubah. Ya, karena kita tidak tahu kalau keberuntungan sudah diambil oleh Allah. Nah, ikhtiar kita supaya keberuntungan tetap berpihak kepada kita berdoa. Nah, salah satu ciri-ciri orang yang dapat keberuntungan di muka bumi ini, ya, ini ada 5 perkara. Yang ada beruntung di muka bumi ini, ada 5 perkara. Yang paling tinggi manusia beruntung di muka bumi ini adalah ketika dia meninggal husnul khotimah. Itu manusia yang paling beruntung.
Ya, konsep hidup manusia terakhir adalah matinya, husnul khotimah atau sul khotimah. Maka manusia paling beruntung di muka bumi ini adalah akhir hayatnya siapapun dia adalah husnul khotimah. Dan mati husnul khotimah tidak tahu, bukan berarti milik kiai, bukan berarti milik ustaz. Bisa jadi orang yang berdosa, ya, orang yang berdosa yang dianggap oleh orang hina dina sebelum wafat dia sempat bertobat, ya, sehingga dia kembali dalam husnul khotimah. Nah itu kan seperti ada kasus orang yang pengedar narkoba itu siapa, si Budiman itu kan, sebelum dia wafat dia bertobat, sekali dia bisa hafalkan 5 khataman, Allah kasih hidayah kepada beliau, Allah kasih keberuntungan. Ya, bukan milik ustaz, bukan milik kiai, bukan milik siapapun. Kalau memang husnul khotimah itu hanya Allah yang tahu. Ya, yang kedua, manusia beruntung itu adalah yang meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah. Tuh, akhir hayatnya dia meninggalkan anak yang soleh, solehah, istrinya solehah, anaknya solehah, solehah, itu manusia beruntung. Kenapa? Karena anak istri kita di yaumil jaza akan jadi musuh kita, ya, akan jadi musibah kepada kita. Nah, jadi yang beruntung yang pertama yang husnul khotimah, meninggal. Kedua yang punya anak atau keluarga sakinah mawaddah warahmah, istri-istrinya solehah, anaknya soleh wa solehah. Yang ketiga, orang yang beruntung itu adalah yang ketika di muka bumi ini dia bisa meninggalkan kebajikan-kebajikan yang selalu dikenang oleh orang, yang menjadi wasilah dengan kebajikannya itu orang selalu mendoakan dia. Contohnya siapa? Para aulia, ya, orang ba'du sholihin yang selalu didoakan. Kenapa? Karena amal-amal kebajikan dia ketika dunia dia tinggalkan, menjadikan sesuatu yang bermanfaat, menjadi doa yang dikenal oleh orang, doa setiap saat. Seperti kita doakan mereka, ya, para aulia, orang-orang ulama, ba'du sholihin. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang beruntung hidup di muka bumi ini yang mempunyai ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat yang diamalkan oleh orang. Nah, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh orang. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata, ketika anak cucu Nabi Adam mati, maka putus semua amal-amalnya. Kecuali 3 perkara. 1, anak soleh yang mendoakannya. 2, sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah dari yang halal. Sedekah jariyah halal, sedekah jariyah yang haram tidak akan jadi fadilah. Ya. Yang ketiga, ilmu yang manfaat yang diamalkan. Nah, oleh karena itu, umat Islam siapapun dia diperintahkan untuk apa? Untuk berdakwah, menyampaikan perkara amar ma'ruf nahi munkar. Balighu ani walau ayat. Sampaikan olehmu walaupun 1 ayat. Kalau kamu tahu, kamu bisa uraikan. Karena itu kan jadi bagian ilmu yang bermanfaat bagi kita. Yang kelima, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang ketika hidupnya ini selalu mendapatkan ketenangan hati, ketentraman hati, kedamaian hati. Itulah 5 faktor keberuntungan yang hidup di muka bumi ini. Ya, dan insya Allah salah satu orang-orang yang akan jadi penghuni surga, salah satu orang-orang yang matinya husnul khotimah, ya, itu diantaranya adalah orang yang ketika hidupnya ini tenang dan nyaman. Ya, itu ciri-cirinya. Jadi kalau kita masih galau, bulan-bulan gelisah, waspada, kita belum sampai mungkin akhir hayat kita. Na'udzubillah, tidak akan husnul khotimah. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena orang yang hatinya tenang pasti selalu ingat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul. Alladzina amanu. Ya, orang-orang beriman itu selalu ingat kepada Allah. Ya. Yang mereka menjadi tentram. Tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Selalu hatinya ini ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita kaji. Kita ini bagaimana hidup di kamu ini. Kalau masih galau, bukan gulana, gelisah, takut itu, pusing, mau bunuh diri lah, mau inilah, mau itulah. Berarti dalam kita banyak masalah hidup kita ini.
Dan kalau hari itu kita mati, mungkin kita akan mati suul khotimah. Na'udzubillah wa tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang akan salah satu ciri-ciri orang beruntung yang kelima tadi adalah hatinya selalu tenang dan tentram. Nah, ya, maka dikatakan oleh Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi badkhuli jannah. Wadkhuli jannah. Wahai ruh yang tenang. Nah, yang tenang berarti orang yang ketika matinya dia ingat kepada Allah. Nah, kalau dia banyak pasal itu kamu minta Allah takut ini takut beli waduh nanti bagaimana, mungkin ketika dia mati akan kotor. Dia ingat hutang, dia ingat ini, dia ingat kalau dunia ini segala macam. Nah, oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang masih mau berzikir, berarti dia itu ingat kepada Allah. Nah, evaluasi kita, hidup kita ini banyak takutnya, banyak was-wasnya, banyak riuhnya, atau banyak tenangnya. Sebagai penguji keimanan kita, kalau kita banyak riuhnya, aduh pusing, aduh begini dan begitu, terus banyak berkeluh kesah, nah berarti kita lagi jadi orang yang rugi. Ya, waspada. Kalau hati kita mati, kita ingat dunia saja. Karena tidak ada yang jadi masalah hidup yang paling pokok dia urusan dunia, betul? Orang itu banyak urusan dunia, sedikit orang minggu mikirin akhirat, betul tidak? Betul kan? Orang itu yang banyak hidup itu mikir urusan dunia. Kalau urusan akhirat tidak pernah dipikiri, nah, mungkin salah satunya juga saya juga begitu. Bisa jadi. Ya kan? Jadi orang itu mikir itu adalah urusan dunia. Urusan akhirat tidak pernah dipikiri, sedikit orang berpikir kalau saya mati di dalam kubur bagaimana saya sendiri, siapa yang nemenin saya? Tidak ada. Doa anak tahu sampai atau tidak. Betul. Apa yang kita amalkan di muka bumi tahu terima atau tidak Allah SWT. Sedikit orang berpikir ke sana. Sedikit orang berpikir nanti kalau saya mati bagaimana, sedikit. Yang dia pikir ada bagaimana hidup ini mendapatkan kenikmatan, hidup ini mendapatkan kebahagiaan. Ya dia pikir hidup. Tidak pernah berpikir mati bagaimana. Nah oleh karena itu kelembutan hati yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada bagian keberuntungan yang terbesar, ya, yang harus kita syukuri. Namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Maka Islam dan iman itulah yang mahal, ya. Dan mereka yang tersesat, mereka yang tidak mengamalkan amalan-amalan Islam, mereka tidak yakin dengan kebenaran Islam, mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, itu adalah mereka orang-orang yang rugi. Dan kita harus kasihan kepada mereka, jangan kita hujat. Jadi kalau orang ahli maksiat, jangan kita hujat, kita doakan biar mereka apa? Kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Jangan kita hujat karena kita juga betul benar. Betul, kita juga belum selamanya terus benar. Bisa jadi besok-besok kita jadi kepleset. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Barangkali itu sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Maka nikmatilah keberuntungan yang sedang Allah berikan kepada kita. Malam ini kita masih bisa berkumpul, sehat walafiat, tidak ada yang kena COVID, betul. Tidak ada yang sakit, badan kita masih lengkap, anggota tubuh kita masih utuh, tangan, mata, kaki, hidung, telinga, betul. Allah masih berikan keberuntungan kepada kita. Inilah cintanya Allah kepada kita. Maka nikmat mana lagi yang tidak kita syukuri? Ya, Allah kasih nikmat kepada kita dan nikmati keberuntungan yang sedang Allah berikan kita. Karena kita tidak tahu minggu depan, bulan depan, tahun depan kita masih bisa menikmati keberuntungan itu. Kita masih tetap tidak ada iman dan Islam kita. Kita masih tetap hidup tidak. Kita masih tetap sehat tidak. Apakah tubuh kita masih tetap tidak tahu. Ya, nah inilah yang namanya syukur terhadap anugerah kenal mukabat iman dan Islam. Ya, jadi kesimpulan daripada kajian kita malam ini ya adalah yang pertama, nikmatilah keberuntungan yang Allah berikan kepada kita dengan memanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, selagi Allah kasih kesempatan kepada kita, ya semampu kita berbuat kebajikan di muka bumi ini dan manfaat keberuntungan itu selagi kita bisa, karena kita tidak tahu keberuntungan kita sampai kapan. Bisa jadi 1 jam lagi kita meninggal, bisa jadi besok kita meninggal, minggu depan berkasih Allah kita tidak tahu. Yang kedua, janganlah kita bangga dengan apa-apa yang sudah kita lakukan, dengan kebajikan yang kita lakukan. Kesimpulannya, karena kita bisa beriman, kita bisa jadi orang Islam semata-mata karena Allah memberikan
petunjuk kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Ya, memberikan kekuatan kepada kita. Yang ketiga, janganlah menghujat, janganlah menjelekkan orang lain, ya. Janganlah kita melemahkan orang lain, menghinakan orang lain, karena ketika mereka sedang demikian, semata-mata Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka, tidak berikan petunjuk kepada mereka. Bahkan kewajiban kita adalah kita mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kesimpulannya, janganlah bangga dengan apa yang sudah kita lakukan dengan kebajikan di muka bumi ini. Karena kita tidak tahu kebajikan kita lakukan ini diterima atau tidak oleh Allah. Kita nggak tahu. Ini amal soleh kita malah diterima tidak? Kita tidak tahu. Kita hanya sedang berusaha. Kalau diterima, ya syukur, alhamdulillah. Kalau tidak, kita maksa biar Allah terima, kan begitu. Kalau tidak terima juga, ya sudah, kita alhamdulillah tidak bisa apa-apa. Nah, jadi jangan bangga dengan amal-amal soleh yang sudah kita lakukan, ya, karena kita tidak tahu apakah amal soleh kita ini diterima oleh Allah SWT atau tidak. Ya, yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, ya, yang paling pokok adalah bahwa jangan sia-siakan waktu kita, kesempatan yang diberikan kepada kita. Insya Allah, ya, dengan menyadari semua itu, kita akan jadi orang-orang yang beruntung. Selamanya sampai akhir hayat kita meraih husnul khatimah, anak soleh wa soleha, ilmu yang manfaat, kebajikan dikenang orang, banyak doa dari sesama hamba Allah yang masih hidup. Kalau kita sudah kembali ke rahmatullah. Ya, yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Ya, amin ya Allah.